qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi pada saat nanti Allah itu menanyai semua rasulnya, ya, menanyai semua rasulnya. Kan di ayat sebelumnya kemarin bahwa nanti para rasul juga akan ditanyai Allah satu persatu dan akan menjadi saksi, ya. Saksi bagi umatnya. Ya, itu loh di ayat yang 109 kemarin sudah kita bahas. Yauma yajma'ullahu rusula wa yaqulu madza ujibtum, gitu kan? Dan ketika Allah mengumpulkan semua rasul, lalu ditanyain, apa jawab umatmu? Ya, jawab mereka terhadap kalian, terhadap seruan kalian, atau respon mereka terhadap ajaran kalian apa? Ditanyain semua rasul-rasul itu. Nah, ketika rasul-rasul itu ini ya, ditanyain, ya akan menjawab apa adanya, ya. Akan menjawab apa adanya seperti yang di bentar ya. Jadi pada saat itu juga Nabi Isa ditanya sama Allah itu di ayat itu. Ketika dikumpulkan semua giliran Nabi Isa ditanya, "Wahai Isa, putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, kalian semuanya sembah aku ya, sembah ibuku juga. Kami adalah dua Tuhan selain Allah yang layak kamu sembah. Apakah kamu ngomong gitu?" Ya gitu. Jadi di ditanya sama Allah. Allah itu meskipun sudah maha tahu, tapi benar-benar mendeskripsikan keadilan itu yang bisa diterima oleh akal manusia, ya. Nah, disampaikan, kamu benar ngomong sama manusia ini, kok manusia-manusia pada menuhankan kamu ini, ya apa maksudnya ini? Hah? Jangan-jangan memang kamu yang ngajarin mereka untuk nyembah kamu dan nyembah ibumu. Hah? Kok ada hampir 4 sampai 3 sampai 4 miliar manusia nyembah kamu, itu gimana itu? Nah, gitu. Di umat Kristen di dunia itu kan hampir 2 kali lipat umat Islam. Umat Islam itu kan sekarang hampir 2 miliar, ya. 2 miliar umat manusia menyembah Allah. Nah, ada 4 miliar lagi itu 3 miliaran lah, sampai 3 miliar sama itu menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Baik mereka Kristen, Katolik, atau apa yang ada dalam ordo-ordo atau sekte-sekte di dalam Kristen. Nah, taruhlah sekian miliar manusia gitu kan, tanya Allah, kok nyembah kamu, nyembah ibumu? Hah? Apa memang kamu yang nyuruh mereka untuk ngomong gitu? Hei manusia, kulta kamu berkata linnasi pada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini, dua Tuhan yang layak kamu sembah min dunillah, dari selain Allah. Kamu ngomong gitu tak? Gitu. Tanya sama Allah. Maka Nabi Isa dengan tetap jujur mengatakan, qala, berkata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin.
Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkin ya Allah, tidak mungkin saya mengatakan apa yang bukan menjadi hak saya ya Allah. Hamba tidak mungkin mengatakan apa yang bukan hak hamba. Ma laisa li bihi, ma laisa li bihaqqin. Boten Gusti, boten, tidak mungkin. In kuntu qultuhu, jika aku mengatakan itu, ya Allah, jika hamba telah mengatakan itu, maka faqad alimtahu, pasti engkau mengetahuinya ya Allah. Jadi, boten mungkin Gusti, saya mengatakan itu. Dan jika pun saya mengatakan itu, engkau pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Dan kulo hamba tidak tahu apa yang ada pada engkau ya Allah. Engkau yang tahu pada diriku. Ya. Kalau orang sekarang mungkin belahlah dadaku. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hanya jujur kepada sesama manusia, tapi juga harus jujur kepada Allah. Dengan memahami betul bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, Allah Maha tahu gitu ya. Tidak mungkin bagi kita akan membohongi Allah dengan satu dua kebohongan, tidak mungkin. Allah tahu apa yang ada pada diri kita. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Tak mungkin ya Allah saya. Nah, dulur, Nabi Isa itu nabi yang memiliki sekian banyak karunia Allah, mukjizat Allah yang nyaris tak masuk akal dari sisi apa ya? Kalau misalnya orang kayak Nabi Ibrahim ya gitu ya, dibakar, tidak mempan gitu ya. Mungkin ilmu-ilmu manusia sihir-sihir itu sekarang ada banyak yang kayak tidak mempan dibaco apa gitu ya. Kemudian kayak merubah ular menjadi tongkat jadi ular gitu. Sihir-sihir itu buktinya sihirnya anak buahnya Fir'aun. Fir'aun juga masih bisa merubah ikat pinggangnya jadi ular. Gitu. Masih bisa agak ditandingi lah. Meskipun ularnya Nabi Musa kayak segede gaban sampai makan, tapi masih sama. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Isa itu seperti mukjizat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Seperti yang kita bahas itu ya. Menghidupkan orang mati, itu kan yuhyil maut. Itu kan hanya haknya Allah. Domainnya Allah. Nabi Isa ada itu. Mukjizat itu. Lalu yakhluqu, menciptakan. Allah itu kan khaliq. Lah ini Nabi Isa khaliq kok. Dalam tanda kutip ya, kalau orang membuat burung dari tanah, seperti katoiri, seperti serupa kayak burung, tapi kemudian ditiup, meniupkan ruhnya, lalu hidup. Nah ini kan mencipta ini. Meskipun kalau dalam terminologi dan keyakinan kita, biizni kata Allah, dengan izinku. Tapi tampak lahir kan tidak ada orang yang terlibat, pihak yang terlibat kecuali Nabi Isa sendiri. Kalau sampean misalnya, ada orang di depan sampean, kemudian ngeplek-ngeplek lemah, tanah, kemudian dibentuk seperti apa, kemudian ditiup, lalu benar-benar terbang. Di mana Allah di situ berperan? Tidak kelihatan. Lah iman kita yang kemudian mengatakan biizni itu, dengan izin Allah. Tapi dalam konteks penglihatan lahir, itu kan tidak ada Allah di sana. Sehingga orang melihat, oh ini pencipta. Apalagi ketika menghidupkan, oh ini penghidup. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyembuhkan orang sakit yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan pada zaman itu. Sakit kusta, sakit lepra.
bahkan sekian ribu tahun setelahnya, ya, di mana ketika King Baldwin itu kusta pun belum bisa disembuhkan. Nah, di masa Nabi Isa menyembuhkan sifat-sifat ketuhanan lagi. Lalu tahu yang gaib, tahu apa yang disimpan seseorang di rumah itu kan. Nah, hal-hal semacam itu banyak yang diketahui, yang dimiliki dan diberikan Allah kepada Nabi Isa, yang kemudian umatnya lama-lama menganggap ada sifat-sifat ketuhanan, apalagi lahirnya Nabi Isa juga tanpa campur tangan manusia. Tidak ada laki-laki, sperma laki-laki di sana. Ya sudah, klop sudah. Klop sudah. Padahal sebelum itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan jahili, tradisi, bahwa dewa itu bisa punya anak di dunia. Ya kan? Misalnya siapa yang Hercules. Itu kan anak dewa Zeus. Nah, kan gitu. Kepercayaan gitu ada, wes disambungkan wes. Sehingga Nabi Isa kemudian dituhankan oleh para pengikutnya. Nah, ini yang Nabi Isa sendiri kalau nggak benar-benar dijaga oleh Allah, nggak benar-benar memang dijaga oleh Allah dengan kemampuan seperti itu, ya memang kalau manusia biasa ya langsung ini Robbi gitu. Aku ini Tuhan, aku ini. Itu. Nah, gimana? Punya kemampuan kayak gitu. Manusia nggak pakai kemampuan kayak gitu, baru bisa lompat-lompat, terus pakai baju silat, gitu aja sudah kayak, ya kan? Lompat sana, lompat sini kalau latihan. Tapi begitu tawuran, bareng-bareng, yang ngawur, merem gitu. Ya kan? Gitu aja merasa kayak sudah raja. Apa katanya? Ya, nah apalagi kalau dikasih kemampuan kayak Nabi Isa gitu, ya jadi gitu loh ya. Nah di sana kita dilatih oleh Allah untuk memahami bahwa sehebat apapun sampean, sampean itu hanyalah makhluk dan Allah lah yang khalik. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang saya katakan, hamba katakan ya Allah, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah. Apa yang kau perintahkan ya Allah bihiringannya? Ani abudullah Rabbi wa rabbakum. Saya selalu mengatakan ya Allah, hamba selalu mengatakan kepada umatku, kepada manusia semuanya, sembahlah Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya selalu mengatakan gitu. Hamba selalu mengatakan, mengajak umat untuk itu ya Allah. Bertauhid kepadamu ya Allah. Nah, engkau tahu ya Allah, wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihi. Saya hamba ini siap ya Allah menjadi saksi atas mereka. Tapi ya sebatas apa yang saya hamba tahu selama saya bersama mereka ya Allah. Saya akan menjadi saksi bagaimana jawaban mereka, respon mereka, sikap mereka, tindakan dan ucapan mereka kepada seruan-seruan ajaranmu yang kusampaikan. Hamba siap menjadi saksi, tapi ya selama hamba bersama mereka ya Allah. Sedangkan setelah falamma tawaffaitani, setelah kemudian engkau wafatkan kami ya Allah, hamba ini, engkau rofa hamba ini, engkau selamatkan hamba ini, maka kunta antar raqibu alaihim. Maka selanjutnya hamba tidak tahu ya Allah, engkaulah yang maha menjaga, engkaulah yang maha menjadi saksi atas mereka. Hamba tidak tahu ya Allah, engkau yang maha tahu. Apakah mereka kemudian setelah itu berubah menjadi penyembah-penyembah berhala atau malah seperti yang kau sampaikan malah menyembahku. Ini bari minhum. Nah, ya. Hamba berlepas diri dari perilaku mereka yang menuhankan hamba ya Allah. Karena setelah sepeninggalku memang tidak ada ya. Kalau dalam sejarahan Nabi Isa yang kemarin saya sampaikan, tersisa berapa? 12 santri. Yang kemarin di atas itu Al-Hawariyun.
para pengikut setia Nabi, the loyalis itu tersisa 12. Walaupun yang satu kemudian jadi Judas Iskariot itu kan, yang kemudian berkhianat. Sehingga tersisa 11 itu mencar ke seluruh negeri. Mereka masih mengajarkan tauhid, mendakwahkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi wallahu a'lam setelah itu murid-muridnya dan seterusnya. Nah itu. Oke. Dan ini terjadi juga, gitu. Lama-lama kemudian cerita tentang Nabi Isa itu ditambah-tambahkan, dihultus-fultuskan, sampai seolah-olah Nabi Isa itu penyembuh, pemberi rezeki apa segala macam. Ya. Mungkin mereka juga bikin syair-syair puji-pujian terhadap Nabi Isa, yang isi syairnya itu sampai melambung tinggikan Nabi Isa. Yang jelas Nabi Isa tidak menginginkan itu, tapi ya. Terus akhirnya mereka hanya berhenti pada syair-syair itu, pada pelambungan posisi Nabi Isa yang seolah-olah setara Tuhan itu. Lama-lama ya menuhankan. Nggak ada yang negur kan. Tapi mereka tidak mengamalkan ajaran Nabi Isa, mereka hanya membuat syair-syair yang seolah-olah mencintai Nabi Isa. Tapi nanti perilakunya, teladannya Nabi Isa tidak diikuti, ya sebatas pada ritual-ritual itu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW juga sama. Tuh. Jadi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda itu, dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Mirtas al-Aslami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu hari bersabda, akan habis orang soleh satu persatu di antara kalian. Kemudian lama-lama tinggallah generasi yang hanya seperti ayaan kulit syair, kulit kurma, yang tidak ada isinya, tinggal kulitnya saja. Maka la yubalihimullahu balata. Allah tidak memperhatikan mereka, tidak mau noleh terhadap ibadah maupun perilaku mereka, karena sudah jauh melenceng. Nah, hingga kalau kita lihat generasi awalnya Nabi Isa tadi Al-Hawariyun masih baik. Tapi setelah mereka meninggal satu persatu, generasi setelah itu mungkin separuh yang masih. Generasi selanjutnya, generasi cicit cucunya sudah tinggal mungkin 1/10 sekian. Akhirnya lama-lama yang asli udah ketutup sama sekali. Yang ada di tampilan muka permukaan ya yang sudah kepalsu. Yang sudah menuhankan Nabi Isa seperti sekarang. Dan itu terjadi. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang untuk meluruskan lagi, mereka tidak terima. Dipikir yang sudah palsu itulah yang asli. Islam juga begitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bada al-Islamu gharib. Islam itu di awal asing. Kenapa? Ya karena memperbarui yang rusak. Lama-lama nanti fase ya'udu kama bada awaliman. Ketika nanti lama-lama udah nggak kelihatan asing lagi. Jadi kenapa? Karena tadi seperti yang disabdakan Nabi, lama-lama udah rusak. Banyak penyimpangan di sana sini. Orang mungkin masih mengkultus-kultuskan Nabi Muhammad SAW. Tapi perilakunya Nabi nggak dijalankan. Lama-lama nanti ya Islam makin lama makin palsu. Tapi yang palsu itulah yang dianggap asli. Sehingga ketika asli nanti tumbuh, gitu kan? Itu dianggap jelek. Dianggap malah radikal, dianggap ekstrim, dianggap macam-macam. Nggak umum, aneh, kejeron, kedaleman, terlalu tinggi, dan sebagainya. Tapi kata Nabi, jangan khawatir, fatuba lil ghurabai. Maka kamu berbahagialah yang ya, wa anta ala kulli syai'in syahid, karena engkaulah yang maha mengetahui, maha menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi karena itu dulur, di kesempatan ini saya sampaikan bahwa kisah Nabi Isa itu bisa menjadi itibar buat kita untuk melangkah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak terjebak pada pengkultusan yang berlebihan kepada para utusan, juga supaya kita tidak terjebak pada hanya ngomong cinta,
tapi tidak ada perilakunya supaya kita juga tidak terjebak pada kerusakan generasi ke generasi. Kalau Nabi aja mengatakan 100 tahun sepeninggalku umat akan rusak, kamu tidak bisa menemukan orang seperti sebaik kamu sekarang, kata Nabi. Lah kalau Nabi 100 tahun saja kata beliau rusaknya udah nggak karuan, apalagi kita 1.500 tahun ditinggal Nabi lah, jadi apa sudah? Itu. Nah, ini yang perlu kita tanggapi secara positif dengan kita buktikan bahwa kita masih bisa menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang murni, yang asli. Oke. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Monggo. Izin, Gus. Monggo. Berarti kalau dilihat dari sejarah kenabian Isa menjelang Nabi Muhammad itu kan kurang lebih 500 tahun. Nah, sekarang kita ini umat Islam ini kan sudah 1.500 tahun. Berarti standarisasi sebuah pengakuan beragama berarti cuma 100 tahun atau seabad. Nah, terkait dengan itu, kemarin saya melihat di YouTube itu, pokoknya ada ulama besar yang mengatakan, pokoknya kalau ikut golongan kita nanti nggak usah takut sama malaikat, bilang saja kalau saya muridnya ini. Ya, itu artinya kan ucapan itu kalau sebagai yang ngomong mungkin orang imbongan atau orang jalanan mungkin wajar ya. Tapi kan yang ngomong kan tokoh besar. Ini bagaimana Gus dengan pengakuan seperti itu? Artinya menunjukkan satu kefanatikan yang tidak dilandasi dengan keilmuan. Itu saja Gus. Ya, kalau tokoh besar mengatakan gitu ya mendengarkan tokoh kecil aja. Lah iya ta. Kan kalau tokoh besar mengatakan gitu ya cari ke tokoh kecil gitu ya. Tokoh kecil itu ya kayak siapa, Pak Suryana gitu, Pak Saiful atau Pak Lidul gitu kan cukup sudah. Masa sih tokoh-tokoh kecil aja gitu ya. Nggak usah yang sampai tokoh-tokoh besar. Daripada tokoh besar bikin pusing kan, yang mending tokoh-tokoh kecil yang mereka juga nggak pengen viral, nggak pengen apa, kayaknya lebih murni deh. Kan itu aja. Jadi tidak ada itu satu jaminan kamu masuk kelompok ini gitu, tidak ada. Kami ya di SPMA itu Pak Guru Muhtar selalu mengatakan itu. Kamu misalnya ikut dalam jamaah, dalam perahu atau bahtera SPMA, zaman itu selalu kritis, so. Kritis dalam arti begini, teliti kembali ajaran, perilaku, terutama teladan ya, teladan para penyerunya. Itu seperti apa? Jangan, enggak ada jaminan kalau sampean di situ, misalnya itu sebuah gerbong gitu ya, sebuah pesawat atau kendaraan. Lah kalau sampean enggak teliti betul itu track recordnya seperti apa, hanya kesesuaiannya dengan Nabi seperti apa, lalu telah sama nanti nganggap semua sama gitu kan, semua sama pertama, kemudian kalau padahal nggak sama, tapi toh demikian misalnya sampean sudah menemukan yang terbaik, perahu yang pasti membawa kepada kebenaran, tapi sampean di situ kemudian tidak menjaga diri, ibaratnya naik perahu gitu ya, ombak yang dilalui oleh perahu kebenaran itu kan mesti keras. Kenapa? Karena anti mainstream, melawan arus. Nah kalau sama di situ kemudian leha-leha, enggak mengikuti instruksi, enggak pakai sabuk pengaman atau pelampung, life vest itu, sama enggak pakai itu, kelempar ya hanyut lagi, enggak ada jaminan selamat. Jadi perahu atau kendaraan itu ya hanya sebagai instrumen. Memang memilih kendaraan yang baik itu juga menjadi faktor keselamatan. Tapi kalau ada jaminan nanti kalau kamu ikut ini cukup dengan sebut nama ini malaikat, itu apaan sih? Tidak ada tuntunan yang seperti itu. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan nanti kalau kamu mau dimasukkan neraka sebut namaku masih masuk surga. Tidak ada. Nabi Muhammad itu bahkan pernah bersabda kepada Fatimah putri beliau, seandainya kamu nanti di akhirat ya kemudian mau masuk surga, kemudian mau mengikuti masuk surga, kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu tidak mengikuti sunahku selama di dunia itu loh. Ya.
Nggak bisa. Nah, kalau sudah kayak gitu kan, itu menjadi satu gambaran buat kita. Ya, cari tokoh kecil aja lah, nggak usah tokoh besar. Itu. Iya kan? Oke, ada lagi? Sini Gus. Ya, Mas Ebol. Mungkin menyampaikan aja statement bahwasanya ihdinas siratal mustaqim itu sangat penting ya. Karena prosesi dari perjalanan estafet nabi-nabi dari terdahulu itu kan sangat ditentukan ihdinas siratal mustaqim. Karena manusia sendiri itu tidak bisa menolong ya. Pasti dari proses-proses itu, proses estafet itu pasti banyak memakan korban gitu. Artinya ketidaksesuaian ajaran, melenceng dan sebagainya kan memakan korban. Jadi intinya paling penting utamanya itu ihdinas siratal mustaqim gitu. Iya, jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita diperintah oleh Allah untuk langsung ngomong sama Allah, toh, matur sama Allah. Nah, kita tidak disuruh minta petunjuk kepada para nabi, tapi para nabi memberi petunjuk kita untuk minta petunjuk langsung kepada Allah. Tetapi begitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku petunjuk. Maka jika Allah bertanya petunjuk yang seperti apa, jalan seperti apa, kita jawab siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalan dan petunjuk yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat. Lalu ditanya lagi, siapa mereka? Siratal anbiya'i wal mursalin. Ya, ini jalan para nabi, para rasul. Akhirnya kembalinya mau tidak mau kita ya kemudian mengikuti jalan para nabi, para rasul. Sehingga tidak ada otomatisasi begitu kamu, aku, kita semua ini mengakui, oke, saya adalah ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW gitu ya. Maka kemudian Mungkar Nakir berhenti di situ. Enggak, Mungkar Nakir akan bertanya, oke, kamu mengaku bahwa Nabimu Muhammad SAW. Sekarang nabimu kamu ikuti nggak jalannya? Ditanya diteliti. Gitu sama Mungkar. Sama pikir Mungkar Nakir kemudian berhenti hanya dengan pengakuan man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Terus, oh, bagus, bagus, tepuk tangan seluruh dunia. Enggak ya, diteliti sampean. Coba lihat nabimu apa? Puasa Senin Kemis. Kamu puasa? Boten. Nabimu gimana hidupnya? Suka bersedekah? Kamu? Pelit. Nabimu tiap hari malam tahajud? Kamu enggak? Ngorok. Nabimu hidupnya sederhana, kamu apa? Bermewah-mewah. Nabimu loh mencintai sesama, kamu gimana mencintai diri sendiri lah ya? Kamu itu apa kamu ngomong Nabi juga? Wah itu, nanti pertanyaannya ke sana. Sehingga betul tadi memang konsepnya itu ihdinas siratal mustaqim, tapi untuk menjaga agar tidak melenceng dari ajaran Nabi meskipun sudah 1500 tahun, kita kembalinya adalah kepada seberapa dekat kita dalam mengikuti sunnahnya. Itu yang ada lagi? Ada? Oke. Kalau enggak ada ya kita akhiri. Ini hari Minggu soalnya, ya kan? Hari Minggu waktunya ngaji. Kalau di Mabes ya malah justru hari Minggu waktunya ngaji kan? Nah, kalau di Tabanan Denpasar ya waktunya jalan-jalan kayaknya. Nah, kalau Pak Bakhrul waktunya apa Pak Bakhrul? Kalau hari-hari Minggu gini Bapak? Kalau di Ogus Selatan hari Minggu gini ngapain? Di puncak Penggalingan sana? Ini Gus, royongan mungkin Gus. Royongan apa itu royongan itu? Royongan ya kan ada mau pembangunan IMKP itu. Oh ya, royongan itu gotong royong itu tadi ya. Iya betul Gus. Ya, kerja bakti, sambatan. Kalau sambatan, oke. Ini di cabang Ogus Selatan ini sedang bangun MI, jadi tiap minggu mereka kerja bakti gitu ya. Ini juga di Lampung Tengah juga sedang kerja bakti bareng-bareng bangun masjid. Di Denpasar juga, di Jember juga, banyak ini tempat-tempat. Alhamdulillah, oke semangat, fastabiqul khairat, semoga Allah merahmati kita.
dengan kesehatan jasmani rohani, dengan rezeki yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dipelihara, dijaga, diselamatkan dari serangan dajjal, jin, setan, iblis, Ya'juj, Ma'juj, Harut, Marut, beserta bala tentaranya jin dan setan, semuanya kita dijaga, diselamatkan dari mereka. Selamatkan ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu lamma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad al-hasdina. Rabbana najina wa lina wa sa'bina min al-qalmada. Rabbana wa la taj'alna fi al-qalmada. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Waghfir li wa li akhi wa li wazirati wa li dhurriyyatina wa li ashabina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an